alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. La ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim. Yang kami hormati guru kita Bapak Ustaz Haji Sumaryono LCMA yang selaku penceramah dan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Yang kami hormati Lurah Malakasari atau yang mewakilinya. Yang kami hormati Ketua Korpomas Haji Purnama Surya beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua RW 03 Bapak Heru Susanto SH. Yang kami hormati Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin Bapak Ustadz Abdul Qahar, Ketua LK Kelurahan Malakasari. Yang kami hormati Ketua Pengurus dan Jamaah DKM Malakasari, kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini di pagi yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala oleh Korpomas. Mudah-mudahan hadir dan duduknya kita di majelis ini menjadi wasilah yang derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam dihatukan kepada uswatun hasanah kita, suri saudara kita, seorang pemimpin Republik Islam yang tidak lain Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada keluarganya, para sahabat yang insyaallah sebagai umat yang tenang sebelum kita mampu dan membacakan doa yang akan berlaku pada pagi hari ini. Acara yang pertama sebentar, kemudian acara yang kedua pembacaan salam ilahi atau doa yang akan dibacakan oleh kemudian acara yang ketiga sebuah performa yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم Terima kasih kepada Ananda Azam dan Ziri yang telah membacakan suci Al-Quran. Semoga yang membaca dan sudah mendengarkannya selalu memberikan taufik hidayah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Muhajirin yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Ustaz Abdul Wahab. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qa'il walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, mukarram wa muhtaram, para alim ulama, para sesepuh, para tokoh masyarakat, para ustaz, ustazah, terkhusus bersama kita. Saya hormati Bapak Haji Daiman Sulaiman Masih. Yang saya hormati RW 03 Bapak Heru Susanto Sarjana Hukum. Yang saya hormati para ketua RW, para ketua RW, kemudian juga para ketua DKM di lingkungan Kelurahan Malakasari, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah Forkomas yang insya Allah semuanya dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama DKM, marilah kita sama-sama mengucap puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada
subuh yang penuh berkah ini kita dapat hadir bersama-sama di Masjid Al-Muhajirin. Dan kita di sini tentunya adalah thalabul ilmi, menuntut ilmu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga langkah kaki kita dari rumah menuju Masjid Al-Muhajirin ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bagian dari jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Hadirin jamaah Forkomas yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian atas nama DKM Masjid Al-Muhajirin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam penyambutan, tempat yang tersedia maupun hidangan yang kami sajikan. Mudah-mudahan tidak mengurangi kekhidmatan acara kita pada hari ini dalam kajian kasuli. Terakhir, saya mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza, jazakumullah khairan katsir kepada pengurus dan jamaah Masjid Al-Muhajirin yang sudah memberikan waktunya untuk mempersiapkan kegiatan ini, terlebih-lebih kepada para donatur atas partisipasinya. Semoga tercatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh dan Allah limpahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya. Kiranya itulah yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu sekalian, sambutan yang kedua, sambutan dari ketua sampaikan langsung kepada Bapak Insinyur Haji Kubra Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wasyukurillah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, dan mari kita bersyukur pada Allah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini, silaturahim dan tadabbur ilmu. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang terus semangat nih, mudah-mudahan kasul kita terus berjalan dengan semangat kita bersama. Amin. Mencari ilmu, bersilaturahim, kebersamaan kita di keluarga besar Muslim, keluarga kesatuan masjid dan musola di Makassar. Pada hari kami ucapkan terima kasih kepada ketua DPI yang hadir, bapak-bapak semua, yang ibu-ibu yang tidak panjang yang saya sampaikan. Pertama, saya menyampaikan adalah Pak Tuhan sudah bekerja di namanya Koduni Performance. Pak Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatunya. Kita buka akun khusus peduli masyarakat kita. Saya menyampaikan nanti ada di sini. Tokohnya di sini semua. Tokoh mami-mami. Bersama kita silakan. Demikian juga saya sampaikan juga bahwa أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وصلي وسلم على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, rahmati umatku di subuh mereka. Subuh ini berkah dengan adanya hujan,
dan insya Allah berkah dengan adanya karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berharap kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya, bersyukur atas segala macam karunia-Nya, dan dengan syukur tadi kita meminta kepada Allah agar istiqamah dalam amal ibadah, dilindungi oleh Allah umat Islam dimanapun mereka berada, dan insya Allah mudah-mudahan kita diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Teriring salawat dan salam tercurah ke hadirat junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian ini sebenarnya kajian dari Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Beliau memberi judul Sittu Sifatin Fis Salati Min Alamatin Nifaq. Itu judul asli dari kajian Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah. Sebuah kajian terkait erat dengan beberapa hal yang mendasar. Pertama, berbicara tentang sholat jika dikaitkan dengan surah Maryam ayat yang ke-59, maka pokok pangkal kehancuran sebuah bangsa adalah karena bangsanya sudah menyia-nyiakan sholat. Wa khalaqa min ba'dihim khalqun ata'us shalah wa taba'us shahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka muncul sebuah generasi macam apa? Ata'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan sholat, tidak punya komitmen untuk menegakkan sholat sesuai dengan kaidah dan ketentuan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ujungnya, ketika sudah mulai menyia-nyiakan sholat sampai kemudian meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, mereka hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu. Dan kita tahu, kalau kehidupan sudah dipimpin oleh hawa nafsu, ulaika kal'an'am bal hum adall. Hidup tanpa aturan bagaikan binatang. Binatang tanpa aturan karena memang tidak punya akal. Tapi manusia tanpa aturan padahal dikaruniakan akal, bal hum adall, bisa lebih hina, lebih sesat dibandingkan binatang. Maka kondisi hari ini menunjukkan ketika amal ibadah tidak tegak dengan sempurna, ketika sholat yang menjadi bagian dari amal ibadah sudah tersia, bahkan sebagian kita sudah terbiasa meninggalkan sholat, fasawfa yalqawna ghayya. Hilangnya amal ibadah dan hidup dalam aturan kesewenang-wenangan, hidup dalam aturan hawa nafsu, kebebasan, akan mengakibatkan bangsa itu fasawfa, pasti yalqawna ghayya, akan menemukan jalan sesat, jalan menyimpang yang membawa dampak kehancuran dunia dan akhirat. Jadi ini yang pertama. Kenapa kajian Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah ini sangat arzan untuk kita? Karena dia terkait erat dengan upaya menyelamatkan bangsa kita. Bahwa tak mungkin bangsa ini akan selamat kecuali kembali kepada kaidah asasi, menghidupkan prinsip hidup dalam kerangka amal ibadah, sehingga akhirnya amal ibadah itu membimbing prinsip-prinsip hidup dalam duniawi sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, sehingga insya Allah kezaliman, kesewenang-wenangan, kemungkaran dan kemaksiatan akan hilang sirna akibat munculnya prinsip-prinsip amal ibadah tadi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, kenapa dikaitkan dengan sifat kemunafikan? Karena ini introspeksi buat kita. Ibnu Abi Mulaika
Dalam riwayat Imam Bukhari, beliau pernah menyampaikan bahwa adraktu salasina min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah bertemu lebih dari 30 sahabat Nabi. Kulluhum yakhafuna minan nifaq. Semua mereka mengkhawatirkan adanya kemunafikan ala nafsihi di dalam diri mereka. Rawahul Bukhari, riwayat Imam Bukhari. Ini menunjukkan betapa hampir semua sahabat diungkapkan dengan kalimat kulluhum, semua mereka yakhafuna minan nifaq ala nafsihi, sangat mengkhawatirkan andai kemunafikan itu ada pada diri mereka. Jika sahabat saja waspada, bagaimana dengan kita yang penuh dengan kekurangan? Bagaimana dengan kita yang memang ternyata dekat dengan sifat kemunafikan? Ini menunjukkan bahwa apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah bukan untuk siapapun, tetapi untuk setiap kita, setiap pribadi yang ingin memperbaiki diri, ingin memperbaiki amal ibadahnya, dan tentu ingin dengan amal ibadah tadi punya sumbangsih menyelamatkan negara. Amal ibadah kita, kalau mengacu kepada surah Maryam tadi, salah satu saham kita untuk menyelamatkan sebuah negara. Karena tidak ada kata lain untuk menyelamatkan sebuah negara kecuali tegak lurus hidup mereka dalam kerangka mengabdi kepada Allah, sehingga negara tersebut menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu introspeksi, muhasabah dari Ibnu Abi Mulaika yang sangat mengkhawatirkan kalau muncul kemunafikan. Satu pembuktian dari kemunafikan itu muncul adalah dalam sholat kita yang mencerminkan masih adanya karakter seperti itu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini urgent karena sesungguhnya ketika kita melihat kepada konsep dasar keislaman, Baginda Rasul pernah berkata, Rasul amril Islam wa umuruhus salat wa darbatus salamihil jihad. Konsep dasar ini menjadi penting, terlebih dengan kondisi yang kita saksikan hari ini di Palestina dan negeri muslim yang lain yang sedang terzalimi. Konsep dasar yang pertama dari Islam adalah Rasul amril Islam, segala urusan pokok pangkalnya adalah keislaman. Maknanya tanpa Islam semua kebaikan kita tidak ada makna. Sebutkan semua bentuk kebaikan, sebutkan semua bentuk unsur kemanusiaan yang ditolong, dibantu dan diselamatkan. Sebutkan semua nilai-nilai dari etika dan akhlak, semua tidak akan ada maknanya tanpa Islam. Sebutkan semua bentuk kedudukan, dari mulai pangkat dan jabatan, tanpa Islam semuanya percuma, tidak akan pernah ada di sisi Allah. Inna dina indallahil Islam. Disebut kebaikan karena sendinya Islam, disebut amal soleh karena dasarnya Islam, disebut sesuatu amal ibadah karena pondasinya Islam. Di luar daripada itu tidak ada amal ibadah, tidak ada kebaikan, tidak ada apapun yang berharga dan bermanfaat tanpa bersendikan Islam. Ini konsep paling dasar. Wa umuruhus salat, dan tiang pembuktiannya adalah salat.
bisa dibuktikan harus ada tiang yang menyanggahnya. Dia bagian dari komitmen, dia bagian dari bukti nyata bahwa apa yang kita yakini bukan teori, apa yang kita yakini nyata, dia membentuk karakter hidup. Dan itu pokok pangkal sendi dari tiang-tiangnya adalah sholat. Maka bohong, inni uhibbullah wa rasulah, aku cinta Allah dan Rasulnya, sholat kadar. Ini perlu pembuktian, dan pembuktiannya jelas. Wa umuduh salat, tiang dari agama adalah sholat. Wa dzarwatus sanamihil jihad fi sabilillah, dan puncaknya adalah jihad membela agama. Maka andai hari ini kaum muslimin tidak bisa membela diri mereka, tidak bisa menyelamatkan saudara mereka, tidak ada izah kemuliaan untuk terjun langsung dalam medan jihad karena banyaknya ketakutan, masih banyak nilai kepengecutan, selalu berlindung di balik ketidakmampuan. Jangan-jangan ketidakmampuan menegakkan nilai perjuangan adalah karena sholatnya memang bermasalah, atau bahkan Islamnya memang perlu dipertanyakan. Karena seandainya Islamnya bisa mengakar ke lubuk hati, benar-benar menjadi akidah yang kuat, dan sholatnya adalah pembuktian ittiba kepada sunnah Rasul, itu yang namanya Zionis. Gak usah tunggu waktu, hancur hari ini juga. Karena apa? Karena orang yang menegakkan sholat tidak ada rasa takutnya kecuali hanya kepada Allah. Dan orang yang punya akidah Islam pasti punya keyakinan siapapun yang mencoba-coba menghalangi dakwah Islam, maka dia akan siap untuk menghadapinya, siap untuk kemudian mengingatkannya, dan kalau perlu dengan jihad fi sabilillah. Maka introspeksi kita adalah ketika pintu jihad sebagai sebuah konsekuensi pembuktian pembelaan kita terhadap agama tidak muncul, padahal eksistensi kita tergantung kepada jihad. Kemuliaan kita lekat pada jihad fi sabilillah. Innal ladzina yadhunnuna anna ad-dinallahi yumkinu an yantasira biduni jihad wa qital wa dima wa asla ulaika humul waqimun la ya'rifuna tabi'at ad-din izzukumul jihad wa wujudukum murabbitun bil jihad. Paham? Alhamdulillah tidak. Orang yang menyangka, berkeyakinan bahwa agama Allah bakal ditolong oleh Allah tanpa jihad, tanpa darah, tanpa nyawa yang bertumbangan, tanpa jerit ketakutan dari musuh-musuh kita, mereka adalah orang-orang yang bingung, tidak punya prinsip, tidak mengerti hakikat agama. Karena sesungguhnya izzukumul jihad, kemuliaan kalian harus direbut, harus dibela, dan direbut dibelanya dengan jihad. Wa wujudukum murabbitun bil jihad, termasuk keberadaan kalian, eksistensi kalian tergantung kepada jihad. Kalau tidak dibela, Palestina musnah, Indonesia kalau tidak dipertahankan hilang dari muka bumi. Nah itu hadirin. Jadi kenapa penting puncaknya keislaman? Karena dia bagian dari nilai membela agama yang diminta oleh Allah. Cuma tak mungkin terwujud, tak mungkin itu bisa dihadapi kecuali seandainya kemudian akidah dibersihkan, amal ibadah dalam bentuk sholat
juga kemudian diperbaiki. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masuk kita dari dasar-dasar asasi tadi pada kajian Ibnu Qayyim yang diberi judul oleh beliau Sittus Sifatin fi Sholati min Alamatin Nifaq. 6 tanda di dalam sholat yang menunjukkan adanya kemunafikan. 6 tanda di dalam sholat yang menunjukkan adanya kemunafikan. Kajian beliau ini disandarkan pertama tentu pada Al-Quran, yang kedua tentu kepada sunnah baginda Rasul Muhammad SAW. Karena ke-6 sifat ini 3 diambil dari Al-Quran dan kemudian 3 lagi diambil dari sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama beliau katakan, tanda pertama adanya kemunafikan, al-kaslu indal qiyam ilaiha, salatnya males-malesan. Jadi ini tanda yang pertama, al-kaslu indal qiyam ilaiha, salatnya malas-malesan. Dan ini diambil dasarnya dari surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Ada 3 bahkan yang disampaikan. Salah satunya nanti kita bahas ketiga-tiganya karena ini ada 6. Sampai jam berapa kira-kira? 7. Seikhlasnya Ustaz, seikhlasnya. Selesai begitu ya. Innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah, mereka hendak menipu Allah. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah yang memperdaya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, dan apabila mereka menegakkan sholat, mereka menegakkannya dengan malas-malasan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat dengan kemalasan, sholat dengan keengganan, sholat ogah-ogahan, sholat kepaksa. Apa indikator sholat seseorang ternyata ada nilai keterpaksaan? Apa yang menyebabkan orang tersebut kemudian tak mampu melaksanakan sholat dengan kesungguhan? Abdullah bin Abbas merinci, kita rinci dari apa yang disampaikan oleh ulama-ulama terdahulu. Kebetulan Abdullah bin Abbas adalah ulama dari kalangan sahabat. Beliau dari riwayat yang disampaikan dari Atha bin Abi Rabah, an Ibni Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas qala, beliau berkata, yakrahu ayyakum ar-rajul ila shalah wa huwa kaslan, makruh seseorang sholat dalam kondisi ogah-ogahan. Makruh, dibenci. Kenapa? Walakin yakum wilayah talabul wajhi, mestinya sumringah. Ini sholat kita sumringah kata dia, senyum lebar. Kenapa harus sumringah? Karena dia akan berhadapan dengan Rabbul Izzah
Mau masuk surga bareng nggak? Halo? Kalau ngajak surga, jangan ngajak tetangga, mentang-mentang janda ya. Ajak dulu keluarga. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Saya sering mendengar satu blok masuk surga semuanya. Kalau ngaji bareng, satu keluarga masuk surga semuanya. Kalau satu prinsip, maka ajak keluarga. Kenapa? Karena akan paham dengan kajian bahwa di dalam sholat hakikatnya kita akan berhadapan dengan kekasih kita yang sebenarnya. Dulu saja saat kita punya kekasih dunia, mantan istri yang sekarang sudah menjadi mantan pacar yang sudah menjadi istri. Kalau mantan istri udah dong ya. Mantan pacar yang sekarang sudah menjadi istri. Kalau sudah kangen, kalau sudah rindu, yang ada dilebih-lebihkan, yang enggak ada diada-adakan. Ingin menyenangkan kekasih yang dicinta. Ini namanya sumringa. Yakum ilaiha talaqul wazi azimar rabbah. Hadir di dalam sholat dengan wajah sumringah, penuh dengan harap. Kenapa azimar rabbah penuh dengan harap? Karena kita tahu kita punya banyak masalah, betul? Punya banyak utang, Pak? Utang nggak usah disebutkan. Banyak masalah tidak terkira, hampir tiap hari namanya hidup. Udah kepala lahir kita, mau masuk perut lagi nggak mungkin. Hadapi masalah, dan menghadapi masalah apa kata Allah? Wasta'inu bis sabri wassalah. Minta tolong dengan sabar dan sholat. Artinya kita azimah rabbah, penuh harap di dalam sholat, karena Allah menyediakan yang disebut dengan solusi. Allah menyediakan yang disebut dengan berbagai macam hal yang bisa menyenangkan hati. Maka sadidal farah, harus benar-benar bahagia. Fa innahu yunajillah, karena di dalam sholat kita sedang berbisik kepada Allah, sedang munajat, menyampaikan keluh kesah kita, sharing tentang masalah pada Allah dulu, sebelum kemudian sharing pada manusia. Wa inna Allah amanah yaghfirullah. Kita sadari dalam sholat di depan kita Allah yang siap akan mengampuni kita. Wa yujibu idza da'ah, dan kita tahu Allah pun berjanji akan mengabulkan semua permintaan kita. Tsumma ta'ala hadhil ayah, lalu kemudian dibacakan oleh Ibnu Abbas surah An-Nisa ayat 142, bahwa orang-orang munafik beda. Sholat cemberut, tak ada kebahagiaan, terpaksa. Kenapa bisa? Disampaikan di sini, kenapa sholatnya adalah dalam kondisi males-malesan. Idza qamu ilaiha qamu wa hum kusala anha. Apabila mereka sholat, orang-orang munafik tidak seperti yang digambarkan Ibnu Abbas. Mereka sholatnya la niyata lahum fiha, ogah-ogahan, karena memang kagak niat. Sholat subuh kagak niat. Kalaupun hadir di masjid udah berisik jam weker yang namanya bibir istri. Bangun Pak, bangun, udah subuh. Lihat oh anak udah pergi, malu sama anak. Jadi karena sudah keberisikan suara istri, baru berangkat ke masjid. La niyata lahum biha. Ada yang kayak begitu di sini, gak punya niat sholatnya. Siang panas, neduh di masjid, sampai tidur, angin cepoi-cepoi.
Begitu terbangun, dibangunkan azan zuhur. Mau pergi malu, sholat ogah, nyari celah buat melipir kagak ada, mata orang memperhatikan, kepaksa akhirnya ke tempat wudhu, singa selingu kali bisa kabur, kagak juga bisa, ada CCTV, gak enak, sama DKM kenal sama kita. Akhirnya kemudian apa? Ketika kemudian sholatnya betul-betul tidak mengisyaratkan keinginan amal ibadah, melipir-melipir di belakang, sudah komat nunggu di barisan belakang. Kalau ada dompet orang ambat alhamdulillah, nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu yang disebut dengan la niyata lahum biha wala imana lahum biha. Gak punya keyakinan sholat itu untuk apa. 9 cacing, kagak sholat sukses. Lu tetangga masjid, tiap hari di masjid kening, jidat sampai hitam, kerek. La imana lahum biha, tidak punya keyakinan sholat fungsinya apa, nggak ngerti apa itu sholat dan perubahan hidup buat dirinya, nggak ngerti bagaimana kemudian konsep sholat dalam agama. Wala khosyah, ujungnya kagak khusyuk. Khosyah itu takut, maknanya khusyuk. Karena kalau orang takut ada CCTV, itu bakal munculnya jaim. Apa Pak jaim? Jaga image. Masjid Muhajirin banyak CCTV-nya. Mau mobil juga takut Pak. La khosyata biha, tidak punya rasa khusyuk. Wala ya'qiluna ma'naha, sehingga akhirnya nggak pernah mau belajar memahami makna sholat. Betul sholat kita hari ini masih ala kadar, betul sholat kita hari ini belum sempurna memahami dari A sampai Z bahasa yang kita sudah hafal tadi. Cuma kalau kemudian kita mau belajar, insya Allah ya'qiluna makna, lambat laun kita akan paham terhadap makna-makna bacaan sholat kita. Jadi la ya'qiluna makna itu maknanya adalah memang sholat ala kadar, sekedar menunaikan kewajiban, menggugurkan kewajiban. Masalah sholatnya benar tidak benar urusan belakang, sehingga ngaji pun ogah, padahal ngaji sarana terbaik untuk memperbaiki amal ibadah. Itu yang pertama. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka menegakkan sholatnya dalam kondisi kusala, yaitu kondisi malas-malasan. Yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah, idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas. Salatnya bagaikan pameran. Yura'una an-nas itu berarti memamerkan amal ibadah. Ada indikasi riya dalam sholatnya, yang mana kita tahu orang terkait dengan sholat dibagi jadi 2 kelompok. Kelompok yang pertama yang meninggalkan sholat, masalahnya adalah meninggalkan sholat sudah menjadi sesuatu yang dianggap biasa. Bisa kita katakan kalau nggak nyampe 60%, 50% orang Islam, sebagian mereka 50% kita mungkin sholatnya belang bentong. Apa belang bentong? Kadang sholat, kadang kagak. Kalau tidak bisa kita bahasakan sebagai tidak pernah
sholat kecuali sholat Idul Adha, Idul Fitri. Itu pun takut kalau dianggap tidak bisa ikut lebaran. Hadirin yang dirahmati Allah, ma salakakum fi saqar? Kenapa engkau berada dalam neraka saqar? Neraka ada yang namanya saqar. Terjadi dialog, mempertanyakan keberadaan orang-orang yang berada dalam neraka saqar. Ma salakakum fi saqar? Kenapa engkau berada dalam neraka saqar? Qalu lam naku minal musallin. Dulu kami kagak pernah sholat. Orang Islam kagak sholat dalam neraka saqar. Dengar keluarga, biar dengar sama orang-orang yang ternyata belum terbimbing, belum terpanggil. Orang Islam meninggalkan sholat, tempatnya dalam neraka saqar. Kalau keislamannya masih diterima, insya Allah masih bisa diangkat. Dia cuma tempat transit. Oh, transit di sana, Pak. Na'udzubillah. Itu kelompok yang pertama. Kalau ini orang Islam, imannya tidak diterima, maka dia kekal dalam neraka. Seandainya imannya tidak diterima, karena dimasukkan ke dalam golongan orang-orang musyrik yang kekal di dalam neraka. Kelompok yang kedua, fawailul lil musallin. Orang yang beragama Islam, sholat juga ditegakkan, cuma tetap dalam neraka uwel. Kenapa bisa dalam neraka uwel? Karena yura'unan nas, sholatnya sholat yang dipamerkan, sholat yang diupayakan untuk menjadi pencitraan di hadapan manusia. Dari mulai takbir sampai salam adalah meminta penghargaan kepada manusia. Sementara amal ibadah yang meminta penghargaan kepada manusia, maka meskipun amal ibadah termulia, kelompok yang utama tetap takkan sampai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu ada 3 kelompok utama. 3 kelompok utama ini kelak justru akan menjadi kelompok yang pertama diseret ke dalam neraka. Yang pertama, qari li kitabillah. Orang yang dekat dengan Al-Quran, membacakan Al-Quran kepada manusia. Yang kedua, mujahid fi sabilillah. Orang yang berjihad membela agama dengan harta dan jiwa. Yang ketiga, asy-syaqi, orang yang dermawan. Ketika Allah bertanya, kenapa engkau dekat dengan Quran? Lima qara'tal Quran. Kenapa engkau berjihad? Lima tujahid fi sabili. Kenapa engkau berjuang di jalanku? Atau lima tasaddaqta. Kenapa engkau bersedekah? Mereka menjawab, abtaghi bihi wajhak. Aku berharap ridho-Mu ya Allah. Aku berharap mendapatkan nilai keikhlasan di sisi-Mu ya Allah. Tapi karena Allah tahu dengan jiwa seseorang, innahu alimun bidatis sudur, Allah tahu dengan hati seseorang, maka Allah berkata, kadzabta, engkau dusta. Bal aradta ayyuqal fulan qari, bal aradta ayyuqal fulan jari, bal aradta ayyuqal fulan syahi. Engkau hanya berharap manusia menilai engkau sebagai qari atau jari. Jari itu berarti orang pemberani, pahlawan, hero, atau syahi. Engkau berharap manusia menilai engkau sebagai dermawan. Maka ketika manusia mulia ini dilempar ke dalam api neraka, pertama yang dilempar ke dalam api neraka bukan karena tidak punya amal, tapi karena salah niatan, tidak ada nilai keikhlasan. Hadirin, sifat yang ketiga. Yang pertama tadi masih ingat? Idza qamu ila sholati qamu kusala.
saja. At-Tabari dalam tafsirnya menyampaikan, wala yadhkurunallaha illa dzikran riya. Apa yang dimaksud dengan tidaklah mereka menyebut Allah di dalam sholat kecuali dengan mengingat yang sedikit? Kalau kita sisri menafsirkannya dengan Allahumma lantas jalan gitu ya. Orang yang zikirnya sedikit itu Allahumma lantas jalan, cukup istighfar langsung kemudian pergi. Pelit dalam berzikir, mungkin betul secara nilai kuantitas memang kurang zikir. Yang selalu dizikirkan fulus. Yang diingat kan zikir itu ingat, yang diingat cuma duit. Jarang mengingat Allah. Sehingga di dalam sholat pun kemudian secara kuantitas memang mengingat Allahnya sedikit. Gimana enggak sedikit? Allahu Akbar. Duh, ini imam lakukan mau ketemu teman bisnis nih, tanda tangan hilang, 5M habis. Allahu Akbar yang teringat dunia sampai salam 3 sinetron bisa kemudian terangkai. Kenapa bisa? La yadhkurunallaha illa qalila. Secara kuantitas memang jarang ingat sama Allah. Secara kuantitas yang diingat cuma dunia saja. Tapi perspektif lain dari Imam Tabari dalam tafsirnya menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan sedikit zikir di dalam sholat itu karena zikran riya, karena zikirnya di dalam sholat, bacaan sholatnya juga riya. Artinya bisa jadi sempurna dari mulai takbir sampai salam, gak dikurang 1 huruf pun, cuma posisinya tetap riya. Sehingga sebanyak apapun mengingat Allah kalau riya, sebanyak apapun zikir kalau riya, maka la in asrakta la yahbatanna amaluk. Andai ada kemusyrikan, hancur lebur amal perbuatanmu, hilang percuma. Tuh yang pertama. Yang kedua, la dzikra muqinun. Yang kedua, yang disebut dengan zikir yang sedikit adalah zikir yang tidak diyakini. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kayak burung beok saja. Gak ada keyakinan, gak ada keinginan, itu menjadi makna hakiki di dalam diri. Itu yang disebut dengan la dzikra muqin musaddiq, tidak dibenarkan. La haula wala quwata illa billah. Kita bersandar kepada Allah tapi mosok iya sih. Nih kayak begini negara kita, apa bisa kita selamat? Jadi la musaddiq, tidak ada pembenaran. Saat ada masalah penuh dengan problem, kembali kepada Allah itu nggak yakin. Mosok iya, mana mungkin. Itu namanya la musaddiq, tidak ada nilai pembenaran, sehingga kalimat ini juga masih diragukan. La haula wala quwata, masih ragu apa benar bersandar kepada Allah. Ini urusan besar loh. Amal cukup dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Ini urusan besar, urusan bisnis. Ini partner bisnis internasional, apa dengan bismillah cukup? Jadi mempertanyakan, bismillah, insya Allah dilancarkan. Apa iya? Tanpa diplomasi, tanpa kepiawaian bicara, apa iya bisa lancar? Dia masih mempertanyakan yang disebut dengan mengingat Allah. Sehingga akhirnya apa? Dia ghairi mukhlis lahu, tidak ada keikhlasan ketika mengucapkan kalimat-kalimat yang diucapkan di dalam sholat. Jadi hampir sama, bahwa akibat dampak dari kemalasan ujung-ujungnya adalah ketika bacaan pun terpaksa
dipasih-pasihkan hanya karena kepentingan-kepentingan yang diinginkan dari penilaian manusia. Itu ciri yang ketiga, wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak menyebut Allah kecuali sedikit saja. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya wa ta'khiruha, salatnya sering ditunda-tunda. Apa istilahnya, Pak? Tanggung. Jadi ada yang sebut dengan tanggung, tar dulu, masih sibuk. Zuhur jelang asar, asar jelang maghrib, maghrib jelang isya, isya tar dulu, ini bildun. Apa bildun? Piala dunia. Apalagi Indonesia ngadepin China jelang isya. Sholat nomor 2, karena rukun 2 ya, rukun yang kedua. Jadi sholat akhirnya ditunda-tunda. Hadirin, kami sampaikan apa yang disampaikan oleh riwayat Imam Muslim dari Ala bin Abdurrahman annahu da'ala ala Anas ibn Malik fi dari bin Basrah hina insarafa min adh-dhuhr. Ketika Ala bin Abdurrahman sowan ke rumah Anas bin Malik di kota Basrah. Anas bin Malik sahabat Nabi hijrah dari Madinah merantau ke kota Basrah di Irak. Irak berdekatan dengan Iran. Keduanya hampir mau dimusnahkan oleh Amerika, ya. Irak terlebih dahulu, Iran sekarang sedang menghadapi nasib yang sama. Fi dari bil Basrah hina insarafa min adh-dhuhri, selepas Ala bin Abdurrahman menyelesaikan salat zuhur. Falamma dakhalna alaihi, sampai ketika kami berhadapan masuk di rumah Anas bin Malik. Anas bin Malik bertanya, as-shalah itu malah asar? Kalian udah sholat asar belum? Yang ditanya sholat asar, padahal Ala baru menyelesaikan sholat zuhur. Kira-kira kerjaan siapa? Kerjaan kita kayaknya. Jadi qala, berkata Anas bin Malik, as-shalah itu malah asar? Kalian udah sholat asar? Karena mungkin terdengar sholat asar, terdengar ajan asar. Anas bin Malik mau ke masjid, nih orang datang ke rumah. Maka ditanya, ini baru ajan kok ke rumah, kenapa kemudian gak ke masjid aja, nunggu di masjid? Maka as-shalah itu malah asar, kalian sudah sholat asar? Faqulna, kami berkata, kata Ala, innama insarafna sa'ah min adh-dhuhr, kami baru saja melaksanakan sholat zuhur, udah asar lagi, tahan dulu lah. Emang sholat jamaah kan gitu kelas kita ya, barusan sholat zuhur, walaupun datang asar tahan dulu lah. Emang di jamaah? Enggak, kami enggak menjamaah sholat ya. Barusan sholat zuhur, tar asarnya belakangan. Maka berkata Anas bin Malik, taqaddamu. Taqaddam itu berarti maju, maksudnya ayo kita sholat, jangan tunggu-tunggu lagi. Fasolul asar, maka akhirnya mereka sholat asar. Fakumna fasolaina, ketika kemudian mereka selesai sholat, insarafna, selesai melaksanakan itu, qala, berkata Anas bin Malik, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasul bersabda, tilka sholatul munafiqin yajlis yarkubu syamsa hatta idza kana baina qarni syaitan qama fa naqaraha arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Itu salat orang-orang munafik, duduk untuk mengintai matahari. Salat orang munafik duduk untuk mengintai matahari. Masih lama asar, masih terang, masih tinggi matahari. Jadi nunggu
sampai ketika sudah mulai sebentar lagi muncul syafaq, baru kemudian sholat asar. Kata Anas bin Malik, tilka sholatul munafikin. Sholat yang diakhir-akhirkan itulah sholat orang munafik. Dia duduk untuk mengintai matahari hatta idza kanat baina qarnis syaitan, sampai ketika kemudian matahari berada pada tanduk setan, qama, maka dia baru berdiri pada qaraha arba'an, lalu kemudian dia melaksanakan 4 rakaat sholat asar. Karena riwayat ini dalam riwayat yang lain sholat asar la yadhkurullaha fiha illa qalila, tidaklah dia mengingat Allah kecuali sedikit. Ada 2 yang disampaikan, yaitu pertama, mengakhirkan sholat adalah sifat kemunafikan. Yang kedua, mengingat Allah dengan sedikit, bacaan-bacaan dipersingkat sehingga kemudian dia pun tidak khusyuk, tidak tumakninah, maka sholat seperti sholat orang-orang munafik. Berarti mengakhir-akhirkan waktu sholat berbahaya, masih mengandung sifat kemunafikan. Dan sholat seperti itu disebut sebagai sholat di antara 2 tanduk setan. Artinya apa? Sedang menyembah siapa? Karena tanduk setan muncul saat penyembah matahari menyembah matahari, dan itu adalah perlambang dari ajaran setan. Jadi sholat seperti berdampingan dengan penyembah matahari. Nauzubillah min dzalik. Baik, sudah berapa sifat? 4 sifat. Yang berikutnya, wanakruha. Apa wanakruha? Karena kritik, sholatnya bagaikan ayam jantan mematuk makanan. Sholatnya sholat orang-orang yang seperti kehabisan waktu, sehingga dia ingin mempersingkat jarak durasi waktu sholatnya sesingkat mungkin. Kalau perlu kayak wus. Nih fenomena yang terjadi di bulan Ramadan, di mana ada sholat yang terlalu amat sangat cepat sehingga rakaat dengan jumlah yang banyak bisa disingkat dalam 7 menit saja. Baik, dari Abi Abdillah Al-As'ari, sholat Rasulullah SAW bi ashabihi. Abi Abdillah Al-As'ari menyampaikan Rasul sholat dengan para sahabatnya berjamaah. Thumma jalasa fi ta'ifatin minhum, lalu kemudian Rasul berhalaqah dengan para sahabat. Pada qala rajulun faqama yusalli, muncul orang yang datang dari luar masuk masjid sholat dia, berarti termasuk tertinggal sholatnya. Faja'ala yalqa wa yankiru fi sujudihi, dia ruku dan sujud sangat cepat, bagaikan tadi karena kritik, bagaikan patukan ayam jantan. Wa Rasulullah SAW yang turi ilaihi, dan Rasul memandang dia, memperhatikan dia. Maka Rasul bersabda, ara'aitum hadza in mata ala hadza mata ala millah ghair millah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kau saksikan nih orang, seandainya dia mati sholatnya masih seperti itu, bagaikan karena kritik, bagaikan ayam jantan mematuk darah, bagaikan ayam jantan mematuk makanan, maka dia mati bukan di atas ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan saya yang ngomong, Pak, Rasul yang bicara. Sholat kecepatan, tidak khusyuk, tidak tumakninah, yang bertahan sampai mati tidak diperbaiki, itu akan menjadi sabab kita bukan di atas ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan di atas ajaran Rasulullah, padahal kita orang Islam, berarti masuk pada kaidah innal munafiqina fi darkil asfal
minan nar. Nauzubillah min. Itu yang keberapa? Yang kelima, yang terakhir. Alhamdulillah, hampir selesai juga. Yang terakhir, apa itu yang terakhir? Wa takhalluf an jama'atiha, tertinggal sholat berjamaah. Hadis ini saya bacakan utuh biar jadi peringatan buat kita. Kalau kita sudah melaksanakan ketentuan-ketentuannya, sampaikan pada anak-anak kita yang masih sulit untuk berjamaah. Dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat Sahih Imam Muslim, man sarrahu ayyal qawaha ghadan musliman falyuhaffid ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan saat bertemu dengan Allah besok di yaumul qiyamah sebagai seorang muslim, maka harus menjaga sholat-sholat 5 waktu ketika sholat itu dikumandangkan azannya. Nanti di akhirat ada yang dipanggil ya kafir, ada dipanggil ya munafik, ada yang dipanggil ya muslim. Kira-kira mau dipanggil dengan gaya yang mana? Ya muslim. Maka kalau ingin kemudian dipanggil dengan panggilan ya muslim, jaga sholat di awal waktu. Kalau menggunakan kaidah usul fikih mafhum muhalafah, maka berarti orang yang sholatnya diakhir-akhirkan kelak nanti dipanggil bukan dengan ya muslim tapi ya munafik. Oke, itu satu. Fa inna Allah syara li nabiyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Maka sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian jalan-jalan petunjuk. Ini penting. Kan kadang ada orang yang diajak pada kebaikan, alasannya bapak duluan, saya belum dapat hidayah. Ini jawabannya, Pak. Fa inna Allah syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian syariat yang menunjukkan kepada jalan-jalan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda, dan sholat itu diantara jalan-jalan ke arah petunjuk, jalan-jalan ke arah hidayah. Artinya kalau belum nemu hidayah, sholat hujan. Kalau memang hari ini menyangka, merasa belum mendapatkan hidayah, maka cari hidayah di dalam sholat. Kalau hari ini kita belum mendapatkan cahaya hidayah, maka carinya di perjalanan menuju sholat. Maka kalau menuju masjid itu pakai doa. Apa doanya? Yang mana doanya? Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa amami nuran wa khalfi nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa ij'alni nuran. Apa? Belum semuanya. Mesti diajarin dulu. Allahumma ij'al fi qalbi nuran, jadikan di dalam hatiku cahaya, pendengaranku cahaya, mataku cahaya, di depanku, belakangku, kanan kiriku, atas bawahku jadi cahaya, cahaya hidayah didapatkan di dalam sholat. Maka kalau mencari hidayah, tegakkan sholat. Mana mungkin kita akan mendapatkan hidayah kalau kita tidak melaksanakan sholat. Walau annakum shallaitum fi buyutikum kama yusalli hadzal mutahallif fi baitihi la taraktum sunnata nabiyyikum. Seandainya kalian sholat di rumah kalian sebagaimana ini orang yang tertinggal sholat di rumahnya, maka kalian telah meninggalkan sunnah Nabi kalian. Prinsip hidup di atas sunnah akan percuma bohong kalau sholatnya dirubah. Halo,
ini rupanya hadirin, masjid yang kosong dari jamaah sabab-musabab kehancuran negara, sabab-musabab tersesatnya kita. Ekonomi nggak dibimbing dalam berkah, politik selalu penuh dengan pertengkaran, kita hidup dalam kondisi saling bermusuhan. Jangan-jangan karena masjid kita kosong dari jamaah. Pak RT mana Pak RT? Pak RW? Ada. Di Al-Muhajirin ada berapa kakak warganya? Dengan hadirnya warga Al-Muhajirin tanpa tamu yang hadir nggak bakal muat di masjid. Itu pakai tamu masih melompong juga. Alhamdulillah masjid. Tapi tamu rata-rata. Artinya apa? Artinya kita bicara tentang bagaimana para politikus yang bejat, kita bicara tentang ekonomi yang rusak, tapi yang mendasar nggak kita lihat. Ini salah satu saham kita, Pak. Kita mungkin tidak bisa percaya sama para politikus, dan kita pun bingung menghadapi 2025 ke depan. Bentar lagi bisa jadi timbul krisis karena perang Teluk. Tapi kita nggak bisa berharap terus sama manusia. Sandarkan harapan kita kepada Allah. Berikan saham terbaik kita yang mampu kita bisa. Ngomong ekonomi kita nggak bisa, ngomong politik kita nggak punya kebijakan, maka saham kita salah satunya adalah yang mampu kita laksanakan. Apa itu? Penuhi masjid. Karena andai masjid kemudian kosong, dua hal: kita akan menyimpang jalan ditinggalkan Allah tanpa ada aturan hidup. Yang kedua, sunnah Nabi kita hancurkan sendiri. Oke, yang seterusnya, wa ma min rajulin yatatahharu fa yusilu tuhur thumma ya'minu ila masjid min hadhihi masajid. Tidaklah seseorang di antara kita lalu kemudian dia berwudu dengan sebaik-baik wudu, kemudian dia pergi ke masjid. Berarti sunnahnya adalah wudu dulu baru ke masjid. Sunnahnya sudah bersih di rumah baru ke masjid. Maka kalau seseorang pergi ke masjid sesudah dia melaksanakan wudu, maka akan Allah berikan 3 perkara. Illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin yahtuha hasanah. Setiap langkahnya akan menjadi hasanah. Yang pertama. Yang kedua, wa yarfa'uhu biha darajah. Setiap langkahnya akan menjadi meningkatkan derajat. Yang ketiga, wa yaqutu anhu biha sayyi'ah, akan dihapuskan dosa-dosa. Jadi siapa yang ingin mulia, hidupnya penuh dengan kebaikan, dosanya diampuni, langkahkan kaki ke masjid dalam kondisi sudah wudu. Walaqad ra'aituna wa ma yatahallabu anha illa munafiq ma'lubun nifaq. Dan tidaklah diperlihatkan pada kami orang yang meninggalkan sholat berjamaah kecuali orang yang munafik, yang munafiknya maklum diketahui, maklumun nifaq, yang kemunafikan zahir nyata nampak di hadapan mata seseorang. Jadi maklumun nifaq, nyatanya kemunafikan adalah pada seseorang yang sholat di rumah tanpa ujur syar'i, meninggalkan sholat berjamaah. 6 yang disebut dengan situs sifatin, 6 sifat, 6 tanda. Fisolati, adanya di dalam sholat, min alamatin nifaq, sebagai alarm bahwa ada kemunafikan di dalam diri kita yang harus segera kemudian kita jauhi dengan cara memperbaiki sholat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah melindungi kita. Mudah-mudahan Allah selamatkan Palestina. Mudah-mudahan Indonesia dijadikan baldah thayyibah rabbun ghafur. Mudah-mudahan Forkomas tetap jaya. Mudah-mudahan Forkomas memberikan saham terbaik buat bangsa. Dan mudah-mudahan kita sebagai kaum muslimin punya semangat jihad membela agama.
Aku nak semau.